Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya dari kelas K. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler di kerajaan Fantae yang dapat melakukan fotosintesis untuk membuat definisi makanannya sendiri. Tumbuhan memiliki sistem struktural, yaitu sistem pucuk dan sistem akar, di mana sistem pucuk terdiri dari daun, batang, buah-buahan, dan bunga. Sedangkan sistem akar terdiri dari akar, umbi, dan struktur rizobial yang terletak di dalam tanah. Secara umum, tumbuhan memiliki bagian-bagian, yaitu bunga. Bunga merupakan bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga sendiri terbagi menjadi mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk membantu penyerbukan dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap di bunga. Selanjutnya, benang sari. Benang sari ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Selanjutnya, kepala putik. Kepala putik ialah organ reproduksi betina. Terus, tangkai putik. Tangkai putik berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar tetap berdiri tegak dan tetap berada di posisinya. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga pada saat kuncup. Selanjutnya, bakal biji. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang akan dibuahi. Selanjutnya, dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota bunga dan komponen bunga lain agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Selanjutnya, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara ranting dengan bunga. Selanjutnya, daun. Daun merupakan organ vegetatif tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun sendiri memiliki bagian-bagian, yaitu ujung daun. Ujung daun sebagai tempat keluarnya air melalui lubang yang dikenal dengan hidatoda atau gudatoda. Selanjutnya, tepi daun. Tepi daun berfungsi untuk dapat dikenali orang tentang jenis-jenis pada tumbuhan tersebut atau yang membedakan tumbuhan lain dengan tumbuhan lainnya. Selanjutnya, tulang daun. Tulang daun berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, tangkai daun. Tangkai daun berfungsi untuk penghubung pelepah atau batang dengan helai daun. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian dari tumbuhan yang mengandung biji. Buah terdiri dari tali pusar. Tali pusar merupakan tangkal dari biji. Apabila biji mengalami kematangan, maka ia akan terlepas dari tali pusar dan hanya akan meninggalkan bekas. Selanjutnya, inti biji. Struktur biji paling penting adalah inti biji, sebab dalam inti biji terdapat lembaga yang merupakan calon tumbuh bakal biji. Selanjutnya, kulit biji. Biji yang dibelah akan terlihat lapisan kulitnya, di mana kulit biji berperan untuk melindungi endosperma dan embrio di dalamnya. Selanjutnya, batang. Batang berfungsi sebagai penyokong bagian tumbuhan yang berada di atas
dan sebagai pengangkut air dan mineral ke daun, serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang sendiri memiliki bagian-bagian, yaitu epidermis. Epidermis berfungsi melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Selanjutnya, floem. Floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kambium. Adanya kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan diameter batang membesar. Selanjutnya, xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun. Selanjutnya, empulur. Empulur sebagai tempat penyimpanan makanan, sumber karbohidrat, dan pengganti makanan pokok tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Akar terdiri dari rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Selanjutnya, floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya, xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan. Selanjutnya, korteks. Korteks berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Selanjutnya, meristem akar. Meristem akar yang berada pada ujung akar memungkinkan akar untuk menghasilkan sel-sel baru agar akar tanaman semakin panjang sehingga bisa menembus tanah dan memperoleh air dan mineral yang dibutuhkan dari dalam tanah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi struktur tumbuhan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.